Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan metode regresi logistik multinomial. Jadi kira-kira ini dia. Jadi di sini ada contoh kasus yang akan diselesaikan dengan metode regresi logistik multinomial. Judul yang akan kita olah, judul yang akan kita kerjakan adalah ini. Pengaruh jenis kelamin dan usia terhadap kejadian penyakit jantung dan MAH. Wah, itu dia. Jadi kita coba terapkan regresi logistik multinomial untuk data kesehatan. Jadi kita nanti akan selesaikan dengan software SPSS. Jadi pada video kali ini kira-kira ini yang akan kita bahas. Ada 7 poin. Poin yang pertama, contoh kasus dan data kesehatan. Nah ini, sebelumnya teman-teman, semua file dalam video ini teman-teman bisa download gratis. Datanya, file Word-nya, Excel-nya, file SPSS-nya. Teman-teman bisa download gratis di website pranogi.com. Teman-teman nanti menuju ke bagian statistik, mathematics, and programming. Nah, materinya saya upload di sini. Regresi logistik multinomial. Teman-teman tinggal akses di sini. Nah, ini topiknya. Jadi video ini topiknya. Ada 7 tadi kan. Kemudian filenya sudah saya unggah. Teman-teman bisa download gratis, ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jadi yang pertama itu contoh kasus ya. Contoh kasusnya yang tadi kita coba contoh kasusnya pengaruh jenis kelamin dan usia terhadap kejadian penyakit jantung dan MAH. Contoh kasusnya. Kemudian datanya seperti ini. Misalkan datanya ada 240 responden. Nah, datanya. Oke, dari data ini, di sini datanya sudah ada. Nah, dari data ini datanya, ada 3 variabel. Variabel penyakit, variabel jenis kelamin, sama usia. Variabel penyakit sendiri itu ada 3 kategori. Angka 1 menyatakan MAH, ya. Angka 2 menyatakan penyakit jantung, angka 3 itu sehat. Sementara untuk variabel jenis kelamin, angka 1 menyatakan jenis kelamin laki-laki, sementara angka 2 menyatakan jenis kelamin perempuan. Seperti itu. Nah, ya. Jadi respondennya jumlahnya ada 240. Contoh nih, pada responden nomor 1, dia itu mengalami penyakit MAH, jenis kelaminnya perempuan, usianya 52 tahun. Gitu cara bacanya. Kemudian misalkan responden ke-21. Responden ke-21, dia mengalami penyakit jantung, kemudian jenis kelaminnya 1 itu laki-laki, usianya 52 tahun. Dan seterusnya. Jadi paham ya? Jadi teman-teman, datanya itu dipersiapkan seperti ini. Teman-teman jangan menulis datanya sakit jangan ditulis huruf, tapi tulis aja dengan angka. Cuman teman-teman beri keterangan di atasnya. 1 itu artinya MAH. Nanti 2 itu artinya penyakit jantung, 3 itu sehat. Ada nggak yang sehat nih dia? Jadi responden nomor 41 dia sehat, jenis kelaminnya 2 itu perempuan, ya, usianya 32 tahun. Udah paham ya cara ngebaca datanya ya? Jadi datanya dipersiapkan seperti ini dulu. Nah, kita lanjut lagi. Nih ya. Kemudian, nah di sini ini variabel penyakit angka 1 menyatakan MAH itu sudah saya bahas tadi ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, variabel penyakit ini merupakan variabel dependent. Sementara jenis kelamin dan usia itu variabel independent. Nah, di sini untuk skala datanya ini saya kecilkan dulu ya. Dari sini, notepad. Nah, untuk variabel penyakit ini, variabel penyakit itu kan variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi. Nah, ini merupakan variabel penyakit ini merupakan variabel kategori. Nah, ada berapa kategorinya? Yang terdiri dari 3 kategori, yakni MAH,
kemudian jantung, sakit jantung, dan sehat. Nah, jadi regresi logistik multinomial itu digunakan ketika kategori dari variabel dependennya lebih dari 2. Nah, ini kan 3 kan lebih dari 2 ya. Maka kita gunakan regresi logistik multinomial. Tapi kalau kategori variabel dependennya hanya 2, maka kita menggunakan regresi logistik binary atau binary logistic regression. Seperti itu. Kemudian variabel jenis kelamin dan variabel usia ini merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Karena kan kita ingin mengetahui pengaruh jenis kelamin dan usia terhadap penyakit tadi. Seperti itu dia. Paham ya? Nah, untuk variabel jenis kelamin ini variabel kategori yang terdiri dari 2 kategori, yakni laki-laki dan perempuan. Sementara variabel usia ini merupakan variabel rasio atau skalanya itu angka. Kan usia kan 52, 59, 58 itu angka. Sementara penyakit sama jenis kelamin ini variabel kategori. Jadi variabel kategori keterangannya di atas. Jadi pada regresi logistik multinomial, variabel dependennya itu merupakan variabel kategori, jumlah kategorinya lebih dari 2. Sementara variabel independennya boleh variabel tersebut skala datanya kategori atau rasio atau angka. Seperti pada contoh kasus kita ya, variabel independennya gabungan, ada angka, ada kategori. Angka yang usia, kategori yang jenis kelamin. Nah, kemudian kita bahas lagi yang ini, hipotesis yang akan diuji. Jadi, dari data ini ada beberapa hal yang akan kita uji. Kita bisa lihat di sini, apakah faktor jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penyakit MAH? Nah, jenis kelamin ini memiliki pengaruh yang signifikan nggak terhadap kejadian penyakit MAH? Apakah faktor jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit jantung? Nah, apakah jenis kelamin itu mempengaruhi nggak terjadinya sakit jantung? Apakah faktor usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit MAH? Apakah faktor usia signifikan terhadap kejadian penyakit jantung? Dengan menggunakan regresi logistik multinomial, dapat diprediksi responden dengan jenis kelamin laki-laki berapa kali lebih mungkin mengalami penyakit jantung dibandingkan responden perempuan. Nah, dengan menggunakan regresi logistik multinomial ini, kita tuh bisa memprediksi mana yang lebih berpotensi terkena penyakit jantung, laki-laki atau perempuan. Mana yang lebih berpotensi tinggi untuk terkena penyakit MAH, laki-laki atau perempuan. Nanti semua ini akan terjawab dengan menggunakan regresi logistik multinomial, seperti itu. Dan juga kita bisa ketahui apakah jenis kelamin dan usia itu signifikan mempengaruhi sakit jantung atau signifikan mempengaruhi penyakit MAH. Nanti semuanya akan terjawab. Nah, jadi ini sudah selesai. Yang ini. Sekarang kita coba praktek menggunakan SPSS. Jadi ini datanya. Saya coba buka SPSS yang baru ya. Oke. Jadi kita coba praktekkan menggunakan SPSS. Oke. Nah, ini yang kosong. Ini masih kosong. Kita pindahkan dulu datanya yang ini. Oke, kita copy. Kita pindahkan di sini. Oke, kemudian kita beri nama. Namanya kita lihat di sini ada penyakit jenis kelamin usia. Penyakit, kemudian ada jenis kelamin, ada usia. Penyakit kita beri kode 1 itu apa? Kita bisa lihat kembali 1 itu penyakit MAH, 2 jantung, 1 MAH, 2 penyakit jantung, 3 itu dia sehat. Oke, seperti itu. Untuk jenis kelamin, 1 itu apa? 1 itu laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke, untuk usia bukan variabel kategori, jadi nggak perlu kita beri label. Oke, sudah selesai seperti ini kita menginput data. Sekarang kita akan menggunakan regresi logistik multinomial di SPSS. Caranya klik Analyze, kemudian Regression,
kemudian pilih multinomial logistic regression. Kemudian penyakitnya di sini, jenis kelaminnya di sini, usianya di bagian kovariat. Kovariat ini untuk bagian yang angka, ya datanya angka kan usia, sementara faktor ini untuk data yang kategori. Oke, kemudian kita tinggal pilih OK, maka hasil dari regresi logistiknya akan muncul. Nah, seperti inilah hasil dari regresi logistik. Sekarang sudah saya praktekkan tadi cara prakteknya, sekarang kita coba interpretasi hasil SPSS. Yang akan kita interpretasi pertama adalah odds ratio dan koefisien regresi logistik. Untuk itu kita perhatikan tabel hasil SPSS namanya parameter estimate. Ini sudah saya buat di sini, ini langkah-langkahnya. Oke, ini dia. Jadi di sini pada tabel parameter estimate ini hasil SPSS ada dua bagian hasil. Satu untuk penyakit MA, satu untuk penyakit jantung. Seperti itu ya. Nah, misalkan kita ingin menjawab pertanyaan ini, misalkan apakah usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit MA? Apakah usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit jantung? Nah, kita coba untuk menjawab pertanyaan ini dulu. Berpengaruh signifikan atau enggak? Kita lihat yang untuk MA-nya dulu ini, usia pada bagian MA. Kemudian kita bisa melihat nilai sig-nya di sini. Nilai sig-nya 0,000. Jadi kita bisa lihat di sini diketahui nilai sig untuk usianya 0,000 karena lebih kecil daripada 0,05. Ini merupakan tingkat signifikansi yang digunakan atau alfa, maka disimpulkan usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit MA. Oke, sudah terjawab. Oh, ternyata usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit MA. Kita mau menjawab yang kedua, apakah usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit jantung? Kita bisa lihat hasil di bagian sakit jantung. Kita lihat di bagian sig-nya untuk usia sama 0,000 sini. Jadi bisa kita lihat bahwa diketahui nilai sig, itu kan nilai sig berapa? 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya usia berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit jantung. Oke, sudah terjawab. Mantap ya, keren juga regresi logistik multinomial nih. Oke, keren. Nah, sekarang kita ingin menjawab ini, apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit MA, itu kan? Oke. Kemudian apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kejadian sakit jantung? Nah, kita bisa lihat di bagian, nah untuk jenis kelamin sendiri, itu ada dua bagian hasil. Nah, satu itu menyatakan untuk perempuan, kita lihat, satu itu laki-laki ya, dua perempuan. Oke, cuman yang perempuan tuh nggak ada, karena kalau ada dua kategori, laki-laki perempuan, kalau ada dua kategori, maka yang ada hasilnya cuma satu. Nah, ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Maka yang ada hasilnya itu cuma satu aja gini. Kalau ada tiga kategori, misalkan A, B, C, maka hasilnya cuma ada dua. A, B, atau B, C, seperti itu. Nggak mungkin tiga. Seperti itu perhitungannya ya. Nah, ini satu ini apa? Satu ini laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, di sini bisa kita artikan berapa nilai sig-nya? Diketahui nilai sig kan dari jenis kelamin berapa? Nilai sig-nya yang ini 0,009 untuk yang MAH dulu ya. Nilai sig-nya 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit MA.
Seperti itu dia. Kemudian yang kedua, apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap jenis jantung? Iya, nilai signya berapa? 0,029. Jadi jenis kelamin juga berpengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Nah, keren ya? Seperti itu. Tapi nanti saya akan terangkan balik lagi mengenai ini. Tapi saya akan membahas dulu sekarang tentang ini odds ratio dan koefisien regresi logistik. Odds ratio itu, nah, kolom ini, kolom EXPB, ini namanya nilai odds ratio. Koefisien regresi logistik itu ada pada kolom B. Nah, ini nilai-nilai koefisien regresi logistik, ini nilai-nilai odds ratio. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba fokus ke baris yang mah dulu. Kita lihat hasil yang mah. Di sini, pada variabel usia, nilai odds ratio-nya itu 1,088. Ya. Jadi, nilai odds ratio untuk variabel usia 1,088. Dari mana kita menghitungnya? Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan Excel, dengan anti-log dari koefisien regresi logistik usia. Kita tahu koefisien regresi logistik dari usia 0,085. Ini namanya nilai koefisien regresi logistik dari usia. Nah, nilai 0,085 ketika dipangkatkan untuk bilangan apa? Ini apa namanya? Euler ya, Euler itu pangkat 0,085. Kalau kita hitung dengan Excel, maka kita dapat 1,088. Jadi ini di anti-log-kan ya, istilahnya anti-log. Di anti-log-kan, maka diperoleh odds ratio-nya. Jadi paham ya, dari mana nilai odds ratio itu? Dari anti-log ini, anti-log koefisien regresi logistiknya. Begitu juga untuk yang ini ya. Itu dia. Udah paham ya? Sudah paham dari mana nilai odds ratio? Nilai odds ratio ini bisa dihitung dari anti-log koefisien regresi logistiknya. Itu dia. Teman-teman bisa coba di Excel. Kemudian bagaimana cara mengartikan nilai tersebut? Nah, saya akan melompat langsung ke sini. Jadi ini dari sini ini kita bisa membentuk persamaan. Sebenarnya kita bisa membentuk persamaan regresi logistik, tapi itu nanti di bagian akhir. Di sini ini cara perhitungannya. Kita bisa ngambil contoh. Kita fokus dulu pada responden yang usianya 50 tahun sama 49 tahun. Di sini responden dengan usia 50 tahun diestimasi atau diperkirakan berpeluang mengidap penyakit MAH 1,088 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan usia 49 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih berpotensi untuk mengidap penyakit MAH? Responden yang usianya 49 tahun atau responden yang usia 50 tahun? Jawabannya adalah responden yang usianya 50 tahun. Jadi bisa kita bandingkan, misalkan ada pertanyaan, mana yang lebih berpotensi kena penyakit MAH? Orang yang usianya 21 tahun atau orang yang usianya 22 tahun? Jawabannya orang yang usianya 22 tahun. Jadi yang lebih tinggi itu usianya itu lebih berpotensi terkena penyakit MAH. Seperti itu dia. Dari mana kita tahu? Kita bisa hitung dari nilai estimasi odds-nya. Jadi nilai estimasi odds untuk usia 50 tahun 2,367. Kemudian nilai estimasi odds usia untuk 49 tahun 2,174. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi kita bisa lihat yang usianya 50 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin tinggi usianya, maka semakin tinggi usia seseorang, maka probabilitas untuk mengalami sakit MAH itu lebih tinggi, seperti itu. Bahasanya, bahasanya ya, nanti kita bisa tahu dari koefisien regresi logistik. Tapi dari odds ratio ini, kita bisa lihat, jadi odds-nya dibandingkan, odds untuk usia 50 tahun dibandingkan dengan odds untuk usia 49 tahun. Ketika dibagi, dapatnya 1,088. Nah, 1,088. Dari hasil perhitungan yang ada di sini. Seperti itu. Jadi, apa artinya? Artinya adalah, gini. Berdasarkan uraian di atas, odds ratio dari variabel usia 1,088. Benar ya? Dari variabel usia, ini dia. Benar kan? Oke. Apa artinya? Artinya
responden dengan usia 1 tahun lebih tua, responden dengan usia 1 tahun lebih tua diperkirakan berpeluang kena penyakit MAH 1,088 kali lebih tinggi dibandingkan responden dengan usia yang muda. Jadi kalau bahasa gampangnya gimana ya? Bahasa gampangnya ini gini, responden yang lebih tua setahun itu lebih berpeluang tinggi kena penyakit MAH daripada responden dengan usia 1 tahun lebih muda. Yang lebih tua itu lebih berpeluang tinggi kena penyakit MAH daripada yang muda, setahun lebih muda. Nah, gitu deh cara ngertiinnya biar mudah ya. Gitu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah memaknai apa arti dari odds ratio. Sekarang arti dari koefisien regresi logistik. Kita bisa lihat nilai dari koefisien regresi logistik usia 0,085. Kayak mana cara mengartikannya? Kita bisa lihat di sini. Di sini diketahui nilai koefisien regresi logistik dari usia 0,085. Artinya apa? Ini kan nilainya positif ya, karena nggak ada negatif. Artinya semakin tinggi usia seseorang, maka semakin meningkat juga probabilitas untuk mengidap penyakit MAH. Jadi, karena koefisien regresi logistiknya positif 0,085, bisa kita artikan seseorang usia yang semakin meningkat akan membuat probabilitas kena sakit MAH-nya juga tinggi. Nah, seperti itu dia. Oke, udah paham ya cara mengartikan odds ratio, cara mengartikan koefisien regresi logistik. Nah, ini dari sini kita bisa tahu, ini distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin dan penyakit. Ternyata dari 120 laki-laki, kebanyakan itu mengalami sakit jantung. Ada 56 orang. Tapi kalau dari 120 perempuan, kebanyakan dia sakit MAH. Bisa kita lihat bahwa laki-laki itu lebih dominan kena sakit jantung. Karena lebih banyak ya. MAH-nya cuma 24 laki-lakinya, jantungnya 56. Tapi untuk perempuan itu lebih banyak kena penyakit MAH daripada laki-laki. Untuk penyakit MAH perempuan ada 56. Kalau jantung 24. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu ya tadi. Jadi dari hasil ini sudah kita ketahui bahwa ternyata dari hasil koefisien regresi logistik itu kan, ternyata karena nilainya positif, artinya usia yang semakin tinggi cenderung meningkatkan probabilitas untuk terkena penyakit MAH. Seperti itu dia. Kemudian nilai odds ratio-nya 1,088, artinya responden yang usianya 1 tahun lebih tua itu 1,088 kali berpeluang untuk kena penyakit MAH daripada responden yang usianya 1 tahun lebih muda. Atau responden yang usianya lebih tua itu lebih berpeluang kena penyakit MAH daripada responden yang lebih muda. Seperti itu juga bisa. Oke, sekarang kita fokus ke jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, ini dia. Di sini ada hasil, kita bisa lihat hasilnya. Di sini jenis kelamin sama dengan 1. 1 itu sama dengan, 1 itu tadi apa? 1 itu kita bisa lihat laki-laki. Ya. Tadi ingat karena ada 2 kategori, maka yang ada hasil cuma 1. Kalau ada 3 kategori, yang ada hasil tuh cuma 2. Kalau ada 4 kategori, yang ada hasil 3. Seperti itu ya. Oke. Jadi sekarang ini hasilnya seperti ini. Kita tahu nilai koefisien regresi logistik untuk jenis kelamin 1 atau 1 tadi apa? Untuk laki-laki, nilai koefisien regresi logistiknya negatif 0,935. Sementara nilai odds ratio-nya 0,393. Kita akan bedah dulu nilai odds ratio-nya 0,393. Oke, kita mulai dari sini. Nah, dari mana 0,393 nilai odds ratio-nya? Kita bisa mengantilogkan nilai dari koefisien regresi logistik yang negatif 0,935. Jadi kalau diantilogkan, kita bisa lihat di sini. Nah, ini diantilogkan, dapatlah 0,393. Antilog dari negatif 0,935 itu 0,393. Ini perhitungan dengan Excel-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai odds ratio-nya. Kita hitung dulu estimasi odds untuk laki-laki dan estimasi odds untuk perempuan. Jadi, kita bisa hitung di sini. Ini min 3,388 itu nilai 388 itu nilai dari koefisien regresi logistiknya pada intercept, tuh ya. Kemudian
Negatif 0,935 itu merupakan nilai koefisien regresi logistik dari laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Negatif 0,935. Kita bisa lihat di sini. Oke, makanya kemudian kita hitung dari mana satu. Satu itu karena dia laki-laki itu satu. Satu itu laki-laki. Maka dapatlah kita hitung nilai estimasi odd untuk laki-laki 0,01326. Ini sudah dihitung di sini. Sementara estimasi odd untuk perempuan ini kita pangkatkan, ini interceptnya, tapi di sini 0. Kenapa 0? Karena untuk perempuan jenis kelamin sama dengan 2 kan koefisien regresi logistiknya 0. Makanya di sana 0. Kemudian kenapa di sini ada 2? Kenapa di sini 2? Karena 2 itu untuk perempuan, seperti itu. 2 perempuan. Sehingga kalau kita hitung, maka dapatnya sekian. 0,03377. Kalau kita bagi, estimasi odd laki-laki dibagi dengan estimasi odd perempuan, maka kita dapat 0,393. Nah, inilah yang didapat di SPSS. 0,393. Seperti itu. Ini perhitungan manualnya seperti ini. Bagaimana cara mengartikan odds ratio-nya? Jadi, kita bisa artikan, ini dia yang berarti, responden dengan jenis kelamin laki-laki diestimasi atau diperkirakan berpeluang mengidap penyakit MAH itu 0,39 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan jenis kelamin perempuan. Mungkin agak susah kalau seperti ini, kita balikkan aja. Kalau dibalikkan, 1 dibagi 0,393 jadi 2,544. Artinya, responden dengan jenis kelamin perempuan diestimasi berpeluang terkena penyakit MAH 2,544 kali lebih mungkin dibandingkan responden dengan jenis kelamin laki-laki. Atau bahasa mudahnya seperti ini. Perempuan itu lebih berpotensi kena penyakit MAH daripada laki-laki. Nah, itu bahasa mudahnya seperti itu. Oke ya. Jadi, itu arti dari odds ratio-nya. Kemudian, ya ini sudah. Nah, sekarang berdasarkan hasil SPSS pada tabel parameter estimate, ini parameter estimate, kita bisa membentuk persamaan regresi logistik untuk menentukan estimasi probabilitas kemungkinan terjadinya penyakit MAH. Jadi inilah terakhir persamaan regresi logistik untuk menentukan estimasi probabilitas terjadinya penyakit MAH. Ini ini kan pangkat negatif 3,388 itu diambil dari interceptnya. Kemudian usianya 0,085, ini dia. Kemudian dikurang 0,935, ini dia. 1. Kenapa laki-laki di sini ya? Karena 1 itu untuk laki-laki. Perempuan nggak ada, perempuan tuh 0, makanya di sini nggak ada. Makanya cukup sampai laki-laki. Nah, hasil ini tadi yang saya uraikan itu untuk hasil untuk penyakit MAH. Teman-teman bisa membuat interpretasi sendiri untuk hasil penyakit jantung. Seperti itu ya. Teman-teman bisa buat persamaannya, bisa menginterpretasi. Mungkin untuk hasil penyakit jantung akan saya sampaikan part yang kedua. Ini kan part yang pertama ya. Part 1-2 akan saya interpretasi untuk hasil yang penyakit jantung. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.